Hai semuanya, selamat datang di Turfest. Turfest kali ini mau ke destinasi wisata, yaitu Taman Bunga Nusantara. Udah ada yang pernah ke sana belum nih? Komen di bawah ya, gimana rasanya di Taman Bunga Nusantara. Pastinya cantik banget ya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Taman Bunga Nusantara adalah sebuah taman bunga seluas 35 hektar yang terletak dekat Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor dengan jarak tempuh sekitar 2,5 sampai 3 jam perjalanan dari Jakarta. Tepatnya berada di antara dua desa yaitu Kawungluwuk, Sukaresmi, Cianjur dengan Sukawangi, Sukamakmur, dan Jonggol. Di taman ini disimpan berbagai tipe bunga dari seluruh dunia yang tumbuh di tempat ini. Dalam ini terutama budidaya anggrek, diperkirakan ada sekitar 2000 jenis anggrek yang dirawat di tempat ini. Sejarah Taman Bunga Nusantara dirintis pada tahun 1992 sampai 1993. Pembangunan tahap awal dilakukan. Tujuan utama pembangunan Taman Bunga Nusantara adalah menciptakan Taman Bunga Nusantara sebagai salah satu aset wisata berbasis wisata agronasional dengan skala internasional dan diresmikan oleh Tien Soeharto pada 10 September 1995. Taman Bunga Nusantara terletak di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata harian 20 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Keseluruhan luas taman ada 35 hektar dan 23 hektar diisi bunga dan berbagai pohon berbunga, 7 hektar untuk taman bermain anak alam imajinasi, dan 2 hektar untuk lahan pembibitan, 3 hektar untuk villa, saung mini dan saung aki, sebuah restoran serta ruang pertemuan. Berada di ketinggian pegunungan dan tidak jauh dari Gunung Gede, membuat suasana dan udara di sini segar sekali. Di sini kita bisa melihat hamparan rumput hijau yang langsung bikin adem, rangkaian bunga berbagai jenis yang indah, dan berbagai spot yang instagramable. Ada beberapa jenis taman yang disiapkan dan kita bisa nikmati. Yang pertama ada taman air. Sesuai namanya, taman ini berisikan berbagai tumbuhan air yang didatangkan dari berbagai negara. Tumbuhan-tumbuhan air ini memiliki berbagai warna dan bentuk yang indah loh. Di area taman terdapat tumbuhan Sibera papyrus, tanaman yang digunakan sebagai bahan kertas oleh kaum Mesir kuno. Ada juga tanaman Thalia delbata yang berasal dari Amerika Serikat, lotus dan juga teratai raksasa yang ikonik dengan bentuknya yang seperti nampan besar. Yang kedua, Taman Mawar. Karena keindahannya, bunga mawar dikenal juga sebagai bunga dari segala bunga. Di sini kita bisa menemukan taman khusus untuk bunga mawar dari berbagai jenis. Pemeliharaan bunga mawar di sini melalui perlakuan khusus, baik penyiraman pupuk dan lain sebagainya. Hasilnya taman mawar yang indah tentunya. Yang ketiga ada Taman Prancis. Taman yang satu ini dibangun dengan gaya Renaissance Prancis yang kenal banget. Gaya Taman Renaissance lebih menonjolkan bentuk tanaman yang rapi, serasi dan indah. Rangkaian tanaman yang rapi ini lalu seolah membingkai bunga yang ada di sana. Tentunya indah sekali bukan? Keindahan Taman Prancis lebih lengkap dari menara pandang. Yang keempat ada Taman Labirin atau Maze Garden. Nah, taman yang satu ini cukup unik. Tanaman di sini bentuk menjadi satu labirin yang cukup besar. Kita bisa masuk ke taman ini cukup dengan bayar 1.000 saja.
By the way, jangan takut kesasar atau susah keluar saat masuk, nanti tersedia peta yang bisa digunakan. Yang kelima ada Taman Bali. Sesuai namanya, taman ini dibangun dengan atmosfer khas Bali yang unik. Di sini terdapat berbagai bentuk bangunan khas Bali seperti gapura pintu masuk, balu kulkul, dan juga balai bengong. Tumbuhan yang ada di sini berupa kamboja, bunga sepatut, berbagai jenis helikonia, dan tumbuhan tropis yang indah lainnya. Yang keenam ada palem. Di Taman Palem terdapat lebih dari 100 jenis palem yang ditanam dan dirawat rapi. Kalau dengar kata pohon palem biasanya terbayang panas dan gersang ya. Di sini beda lagi. Pohon-pohon ini ditata sedemikian rupa sehingga memberikan atmosfer yang segar dan indah. Jenis-jenis palem yang diantaranya palem kipas Meksiko, palem botol, palem raksasa, Cuban Royal Palm, dan ada juga palem unik dari Madagaskar atau Screw Pine. Yang ketujuh ada Taman Jepang. Nah, Taman Jepang tentunya menawarkan suasana khas dari Taman Jepang yang sederhana tapi tertata rapi. Taman Jepang ditata dengan unsur utama kayu, batu-batuan, desain yang sederhana tapi rapi, kolam dan sunyi. Yang kedelapan ada greenhouse atau rumah kaca. Di area greenhouse atau rumah kaca, kita bisa menemukan berbagai jenis bunga yang perlu perlakuan khusus. Bunga yang ada di sini adalah jenis bunga yang memang tidak kuat dengan cuaca di negara kita. Rumah kaca seluas 2000 meter persegi ini ditata indah dengan suhu, kelembapan, dan cahaya yang diatur sedemikian rupa. Rata-rata bunga yang ada di sini berasal dari negara dengan 4 musim. Yang kesembilan ada Menara Pandang. Salah satu ikon tempat ini adalah Menara Pandang. Dari menara 4 tingkat ini kita bisa lepas menikmati pemandangan sekitar taman bunga yang asri banget. Jangan sampai spot yang satu ini terlewatkan ya. Nah, yang ke-10 ada Wahana Alam Imajinasi. Di sini terdapat berbagai wahana terbaru seperti ATV, tempat bermain anak, dan lain-lain. Cocok untuk bermain bersama keluarga dan si kecil. Selain tempat-tempat di atas, masih ada lagi spot lain seperti Taman Mediterania, Danau Angsa, dan juga Taman Amerika, masing-masing dengan ciri khas tersendiri. Tidak hanya terdapat di tempat-tempat di sini. Kalian bakal banyak menemukan spot indah di area seputar Taman Bunga Nusantara. Yang terakhir ada Taman Jepang. Nah, Taman Jepang tentunya menawarkan suasana khas dari Taman Jepang yang sederhana tapi tertata rapi. Taman Jepang ditata dengan unsur utama kayu, batu-batuan, desain yang sederhana tapi rapi, kolam dan sunyi.